Ketika kita curiga kalau diri kita ini diganggu oleh makhluk-makhluk astral, makhluk-makhluk halus, atau kiriman orang, ataupun santet atau sihir, cobalah lidah kita ini naikkan ke langit-langit kita, digesek-gesekkan ya antara gigi dan langit-langit. Kalau kita masih merasakan geli, berarti penyakit itu bukan disebabkan oleh makhluk-makhluk halus. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat, saudara-saudaraku. Dalam kehidupan ini, masalah itu selalu silih berganti. Yang namanya orang hidup itu pasti penuh dengan masalah. Ya, tugas kita ini yang hidup ini adalah untuk menyelesaikan masalah. Terkadang masalah itu bisa kita selesaikan. Nggak lama masalah itu datang lagi, masalah yang sama pula. Begitulah seterusnya. Ini penyebabnya apa? Udah jelas. Yang kita selesaikan ini adalah dampak dari masalah, efek dari masalah, tetapi kita tidak menyelesaikan faktor-faktor penyebab masalah itu, akar permasalahan itu, atau pemicu masalah itu. Ketika faktor masalah ini kita dapatkan, pemicunya kita dapatkan, dan kita selesaikan, insya Allah masalah yang sama tidak akan datang lagi. Teman-teman, sahabat, saudaraku, kali ini saya akan membahas tentang kesehatan atau penyakit. Penyakit itu pada dasarnya itu terbagi dua, pemicunya itu terbagi dua. Yang pertama itu adalah faktor lingkungan, yang kedua itu adalah faktor manusia. Dan di faktor manusia ini terbagi dua lagi, ya bisa diri kita sendiri, dan bisa disebabkan oleh orang lain. Kalau faktor lingkungan ini kan udah jelas, itu disebabkan oleh polusi, udara yang nggak sehat, virus, bakteri yang terdapat di lingkungan-lingkungan yang jorok, dan demikian. Ini suatu contoh ketika kita berobat, sembuh, nggak lama kita kumat lagi, berobat lagi, sampai rumah nggak lama kita kumat lagi. Karena apa? Karena pemicunya adalah lingkungan sekitar kita. Makanya harus diperbaiki itu adalah lingkungan. Kita perlu melakukan sanitasi lingkungan, agar steril dan tidak terdapat bakteri-bakteri atau virus-virus yang menyebabkan penyakit. Dan demikian. Yang parah itu penyakit yang disebabkan oleh diri kita sendiri. Terkadang ini kita tidak menyadarinya, apa yang telah kita lakukan di masa lalu kita, apa yang tersimpan dalam diri kita ini, terutama dalam hati kita ini. Apakah masih ada sifat dendam, apakah masih ada sifat iri, apakah masih menyimpan kebencian. Ketika sifat-sifat ini tidak bisa kita lampiaskan, itu kan terpendam dalam hati. Itulah yang menyebabkan, memicu penyakit-penyakit timbul dalam diri kita. Karena tidak bisa kita pungkiri, dalam tubuh kita ini sudah ada benih-benih penyakit, sudah ada. Tinggal kita bagaimana menekannya. Untuk menyelesaikan masalah ini, cuma jalannya satu. Belajarlah kita menintrospeksi diri kita. Kita pelajari benar-benar diri kita. Apa yang telah kita lakukan, mengapa aku begini. Kalau kita tulus, yakin, kita akan mengetahui sumber-sumbernya itu. Dan ketika kita berhasil menyelesaikannya, insya Allah kalau kita pun sakit, dengan gampang penyakit itu disembuhkan. Dan demikian, tubuh kita ini adalah rumah, tubuh kita ini adalah wadah ataupun tempat. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, efeknya itu akan ke tubuh kita. Ini contoh ketika kita belajar ilmu kebatinan, bisa ilmu tenaga dalam, kesaktian apapun, ketika ilmu itu tidak kita pelajari dengan sempurna, ilmu itu akan berdampak, akan menyakiti tubuh kita. Misal bagian kepala, dada, perut, dan bagian bawah pusat itu akan merasakan sakit. Yang ketika di diagnosa dokter atau dideteksi dokter itu tidak akan ada penyakitnya. Kan demikian. Ini cara penyelesaiannya udah jelas, ya kita sempurnakan ajalah sekalian, ataupun kita buang, carilah orang yang berkompetensi di bidangnya, kan demikian. Dan yang terakhir ini udah jelas faktor yang disebabkan oleh orang lain, ini udah jelas, sihir, santet, teluh, ini kan tidak mesti harus membunuh ketiga ini, dia juga bukan mesti harus membunuh ataupun
membuat orang kesurupan, tidak. Ini juga bisa mengirim penyakit yang ketika kita deteksi ke dokter, kita periksa ke dokter, dokter tidak mengetahui penyakitnya. Sementara orang ini mengalami sakit. Ini perlu kita curigai. Ini cara penyelesaiannya udah jelas. Bukan dokter, kan begitu. Orang yang kompeten di bidangnya. Di sini saya sedikit berbagi. Ketika kita curiga kalau diri kita ini diganggu oleh makhluk-makhluk astral, makhluk-makhluk halus, atau kiriman orang, ataupun santet atau sihir, cobalah lidah kita ini naikkan ke langit-langit kita, digesek-gesekkan ya antara gigi dan langit-langit. Kalau kita masih merasakan geli, berarti penyakit itu bukan disebabkan oleh makhluk-makhluk halus. Teman-teman, sahabat, saudara-saudaraku, untuk mengatasi teluh sihir dan santet ini, gunakanlah akal sehat kita, sikap terbaik kita. Jangan sembarangan kita mencari orang yang bisa membantu kita. Hati-hati, zaman sekarang ini belum tentu semua orang itu mampu. Kebanyakan orang merasa dirinya mampu hanya demi kan demikian. Kalau tip dari saya, alangkah baiknya kita cari amannya aja lah, yaitu dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara-cara terbaik kita bagaimana. Kan demikian, bisa kita mengamalkan surat An-Nas, surat Al-Falaq setiap habis sholat. Kan demikian kan. Dan bangunlah sifat optimis dalam diri kita. Karena biasanya hal-hal demikian tidak akan mampu menyerang kepada orang-orang yang optimis. Dia hanya bisa mampu menyerang kepada orang yang pesimis. Selalu meyakini hal-hal kayak gitu. Dan ditakuti kali hal-hal kayak gitu. Oke teman-teman, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.